Saudaraku sekalian, pernahkah saudara melihat seorang anak yang mau ditinggal oleh orang tuanya? Ya, seorang ibu yang terpaksa harus menitipkan anaknya kepada keluarganya yang lain karena ia tidak sanggup lagi menghidupi anak itu. Suami yang tidak bertanggung jawab, kemudian ia menyerahkan anaknya kepada satu keluarga. Anak ini pada mulanya ikut diam saja, saudara. Ya, usia 6-7 tahun kira-kira. Lalu dijanjikan di situ ada punya kamar sendiri, ya tidak kumpul dengan beberapa orang. Punya tempat tidur sendiri, lalu bahkan di rumah itu ada kolam renang kecil untuk anak-anak. Dia punya kamar sendiri, ditunjukkan itu kamarnya, saudaraku. Ditunjukkan tempat mainan, ya dia akan punya mainan. Ini wanita, saudara. Dia akan diberi boneka, saudaraku. Ya. Begitu, saudaraku. Anak ini senang melihat. Tetapi ketika mamanya pamit mau pulang, dia baru menyadari bahwa yang dia butuhkan bukan kamar sendiri, bukan mainan, bukan kolam renang kecil untuk anak-anak, bukan rumah yang bersih dan mewah, tetapi mamanya. Betapa memilukan ketika anak ini menjerit. Dia tidak mau ditinggalkan oleh mamanya. Saudara, kalau menyaksikan adegan itu, hati saudara sedih. Pedih, saudaraku, pedih. Akhir cerita ini tidak saya selesaikan. Tetapi saya hanya mau menunjukkan betapa pedihnya peristiwa itu. Si anak ini baru sadar bahwa yang dibutuhkan itu bukan rumah mewah, kamar sendiri, tempat mainan, boneka-boneka yang sudah dipersiapkan oleh tuan rumah yang mau mengadopsi anak ini. Tapi yang dia butuhkan itu mamanya, saudara. Meratap anak ini, menangis, menjerit, dan meminta-minta kepada mamanya dengan perkataan, "Mama, jangan tinggalkan aku." Lalu terakhir dia berkata, "Mama, aku ikut mama. Kemana mama pergi aku ikut. Aku mau ikut mama saja." Saudara sekalian, saya memindahkan perasaan itu ke hati saya. Demikian pula kita terhadap Tuhan. Mestinya kita seperti itu. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Yang kubutuhkan bukan rumah mewah, bukan kehormatan, bukan gelar, bukan pangkat. Yang kubutuhkan bukan kenyamanan, ketenteraman di dunia ini atau apapun. Tapi yang kubutuhkan Engkau. Engkaulah yang kubutuhkan, Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara memiliki perasaan semacam itu terhadap Tuhan. Bahwa hanya Engkau yang kubutuhkan, Tuhan. Ya, Engkau sendiri. Aku tidak membutuhkan yang lain. Bahkan sekalipun Engkau menyediakan aku semua yang terbaik. Seperti yang diminati dan diingini oleh kebanyakan orang. Aku hanya meminati Engkau, Tuhan. Aku hanya meminati Engkau. Aku tidak meminati yang lain. Kita harus sampai pada
perasaan seperti itu, saudaraku. Kalau saudara tidak sampai atau belum sampai ke perasaan ini, saudara belum membutuhkan Tuhan dengan benar. Kita harus membutuhkan Tuhan lebih dari kita membutuhkan apapun dan siapapun. Walaupun kita memiliki banyak kebutuhan, kita memiliki banyak persoalan, tetapi kita mengatakan hanya Engkau yang kuperlukan, bukan yang lain. Kalau saya meminjam perasaan anak itu, anak usia 6-7 tahun itu, dan membawanya ke hadapan Allah, saya percaya Tuhan berkenan. Aku tidak membutuhkan berkat-Mu Tuhan, tapi aku membutuhkan Engkau sendiri. Engkaulah berkat itu. Dulu saya tidak bisa mengerti hal ini, karena masih ada kesenangan-kesenangan dunia, masih ada kebanggaan-kebanggaan. Apakah jemaat, apakah sekolah, apakah gelar, dan lain-lain. Tetapi setelah kita terus diproses Tuhan, akhirnya kita berkata, hanya Kau yang kuperlu Tuhan. Ingat ilustrasi yang saya kemukakan ini, saudara. Ingat, pada hari ini, hari Rabu 9 Maret 2022, pada puasa hari ke-31. Ingat, seperti anak yang mau ditinggalkan oleh ibunya dan diserahkan kepada orang tua adopsi, orang tua asuh yang mau mengadopsi anak ini. Anak itu berkata, Mama jangan tinggalkan aku. Aku mau ikut Mama saja. Dia lupa di belakangnya ada kamar pribadi, ada tempat mainan, ada kolam renang kecil. Dia lupa ada rumah mewah yang berhalaman luas. Dia berkata, aku ikut Mama saja. Jangan tinggalkan aku, Mama. Kita mesti berani berkata kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Engkau boleh tidak memberkati aku dengan berkat apapun. Tetapi jangan tinggalkan aku. Aku ikut Tuhan saja. Dan Tuhan itulah berkat kita. Di dalam Dia semua kebutuhan kita terjawab, saudara. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Aku hanya membutuhkan Engkau. Aku punya banyak masalah. Kalaupun Engkau tidak tolong, ya enggak apa-apa Tuhan. Tapi jangan tinggalkan aku. Sekalipun aku hancur, karirku hancur, bisnisku hancur, nama baikku rusak. Aku tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tapi jangan tinggalkan aku, Tuhan. Tuhan akan merasa, saudaraku, merasa. Orang yang sungguh-sungguh menaikkan doa ratapan seperti ini. Ya. Saudara tahu apa jawab Tuhan kalau kita berkata itu? Tuhan akan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu.
Saudara tahu apa jawab Tuhan ketika kita berkata, jangan tinggalkan aku Tuhan. Tuhan menjawab, aku tidak akan meninggalkan kamu. Sampai masa tuamu aku akan tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Kita mau fanatik dan ekstrim sepenuhnya bagi Tuhan. Kalau saudara berani bersikap, berprinsip seperti ini, saudara benar-benar memuliakan Tuhan. Tuhan menjadi terhormat, termulia, teragung dalam hidupmu. Bahkan Tuhan menjadi satu-satunya hartamu. Dan saudara akan menjadi istimewa di mata Tuhan. Sampai akhirnya demikian saudaraku. Melalui perjalanan panjang selama 42 tahun lebih saya melayani Tuhan saudaraku. 42 tahun lebih. Saya melayani Tuhan dari umur 17 tahun saudaraku. Pasti 42 tahun lebih. 42, 43, 44. Dengan banyak pergumulan hidup, kepedihan, kepahitan, perasaan malu, tersingkirkan, terkhianati, terbuang. Akhirnya saya sampai kepada titik ini. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Aku hanya membutuhkan Engkau. Dan yang berikut akhirnya saya mengatakan, yang penting bawa aku ke surga dengan orang-orang yang kukasihi. Keluargaku dan orang-orang yang kukasihi. Bawa aku Tuhan. Marilah saudara, dengan rendah hati kita berkata kepada Tuhan, aku memerlukan Engkau Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Hanya Engkau yang kubutuhkan. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Aku mau ikut Engkau. Sekalipun Engkau tidak memberkati aku dengan segala berkat, sekalipun Engkau tidak memberikan aku pertolongan dari seluruh persoalan masalahku, aku tetap ikut Engkau. Aku hanya mau ikut Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah
berkat-Mu. Pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku. Imorasena, imorasena, pegang tanganku. Ilomasan bikotaria sinas. Janganlah Tuhan lalui, jangan. Berilah berkat-Mu. Dengar doaku Tuhan, dengar doaku, dengar doaku, dengar doa. Janganlah Tuhan lalui. Lord Jesus, Elohim Yahweh, Bapa di surga, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, Bapa di surga, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu Engkau. Ku perlu Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Engkau Tuhan. Maelosainos, hamaranastekos hanya Kau. Kau milamateno marulami sukai tomasokai Bapa. Kau marilamokai masambarata konenas. Pegang tanganku, pegang tanganku, Lord. Lord Jesus, Bapa di surga. Bapa kami, Omayeno Segan. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu Tuhan. Malam isoheno taskenas, dengar doaku. Amin, amin, dengar doa. Ya Tuhan, Bapa. Rasaina, saina, siku. Amin. Dengar doaku ya Bapa, dengar doaku, dengar doaku, dengar doaku Bapa di surga. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu Tuhan. Imokan yisakut inuralah hampinas. Akhir dari pertemuan ini kami hanya mengucapkan satu kalimat. Jangan tinggalkan kami. Beri kami belas kasihan anugerah-Mu. Hakurin moteholo senggunase. Terima kasih untuk pertemuan doa ini. Pertemukan kami di doa pagi besok. Di doa pagi, di doa puasa yang ke-32, hari ke-32. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.